Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Nabila, NIM 36200076. Saya dari kelas MAU 3C. Saya berasal dari Tubulinggo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Palembang. Baiklah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah tafsir ayat ekonomi dan agar kita lebih mengetahui lebih dalam apa sih itu tafsir ayat ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi tafsir. Tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Penjelasan mengenai makna-makna kitab Allah serta mengesensikan hukum hakam dan hikmah-hikmahnya metode tafsir. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah metode tafsir. Terdapat 4 metode yang ada dalam tafsir. Yang pertama, metode tahlili. Metode tahlili adalah metode tafsir yang ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan mushaf, Utsmani, dan penjelasan yang cukup terperinci. Yang kedua, metode ijmali adalah metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengemukakan makna yang bersifat global dan menggunakan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, metode muqaron adalah metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis. Dan yang terakhir, metode maudu'i adalah metode tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengambil suatu tema tertentu. Selanjutnya saya akan membacakan materi tafsir ayat ekonomi yang sudah pernah saya pelajari. Di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebijakan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Penjelasan yang selanjutnya yaitu uraian dan isi kandungan Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Ayat ini mengabarkan kepada kita semua bahwasanya anak merupakan perhiasan yang harus dijadikan jalan bagi orang tua untuk melakukan amal soleh yang akan mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Kemenak Departemen Agama RI, Al-Quran dan tafsirnya tahun 2006 disebutkan, jika orang tua tidak mampu memperlakukan anak dengan cara yang tidak baik, layaknya sebagai perhiasan yang tidak mengundang pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehadiran anak tersebut akan menjadi sebuah cobaan. Baiklah, penjelasan yang selanjutnya adalah tentang urgensi mempelajari ilmu tafsir. Urgensi mempelajari ilmu tafsir adalah sunnah para salaf, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman itu lebih buruk pada zaman sebelumnya. Lihatlah generasi salaf kita, di mana mereka tidaklah mempelajari Al-Quran hanya hafalan dan qiraahnya saja, akan tetapi mereka juga mempelajari tafsir agar bisa mengamalkannya. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin saat ini, mereka hanya berhenti sampai menghafalkannya saja tanpa mempedulikan tafsirnya. Penjelasan selanjutnya adalah kata kunci dari surat Al-Kahfi ayat 46. Kandungan Al-Kahfi ayat 46 ini berisi sebuah peringatan untuk kita supaya tidak terlena dengan harta perhiasan dunia, karena semua itu tidaklah kekal abadi sifatnya dan belum tentu akan membantu kita di akhirat kelak. Maka dari itu, kita harus memperbanyak amalan kebaikan kita, karena itulah yang akan membantu kita di akhirat kelak di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya itulah yang bisa kita harapkan, yaitu amalan kita sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari pelajaran yang sudah saya pelajari mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Semoga
bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami apa itu tafsir ayat ekonomi. Saya, Fida Nabila, dari kelas MAHU 3C, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.